Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada para tamu undangan dan para peserta yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama, sebelum memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama sejenak mendekatkan kepala dan berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, dengan berlangsungnya acara ini, kami mohon kepadamu, lancarkanlah acara ini sampai akhir. Ya Tuhan, semoga dengan berlangsungnya acara ini dapat menjadikan manfaat bagi kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang hadir di luar video konferensi. Ya Tuhan, berikan kesehatan bagi kita semua yang mengikuti acara ini. Semoga dihindari dari bahaya dan penyakit lainnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Maulana selaku perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan Divisi Pasar Modal beserta dengan jajaran. Yang kami hormati Bapak James Wiryadi selaku perwakilan dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia beserta dengan jajaran. Yang kami hormati Bapak Edi dan Saputro selaku perwakilan dari Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia beserta dengan jajaran. Yang kami hormati Bapak Frans Meroga Panggawean selaku perwakilan dari Angkatan Muda Koperasi Indonesia beserta dengan jajaran. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara hari ini, Rabu 27 Oktober 2021.
Saya ucapkan selamat datang di acara signing Ceremony Strategic Partnership Agreement dengan tema Integrasi Ekosistem Alternatif Permodalan Industri Pasar Modal dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Perkenalkan, saya Siti selaku MC. Adapun susunan acara pada hari ini adalah kata sambutan dan pemaparan dari Otoritas Jasa Keuangan Divisi Pasar Modal. Selanjutnya, kata sambutan dan pemaparan dari Asosiasi Layanan Umum Dana Indonesia. Dilanjut kata sambutan dan tanggapan dari Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia. Kemudian dilanjut dengan acara signing ceremony secara simbolik. Selanjutnya, kata sambutan dan tanggapan dari Angkatan Muda Koperasi Indonesia. Kemudian dilanjut acara signing ceremony secara simbolik. Kemudian dilanjut sesi tanya jawab dan ditutup dengan sesi foto bersama. Baik, untuk sesi selanjutnya, yaitu sambutan dan pemaparan dari Otoritas Jasa Keuangan Divisi Pasar Modal. Kepada Bapak Muhammad Maulana, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Jim, Guru Ratu, wakil dari ABI, Pak Jadi Dokter Putra, mewakili dari Pak Ibu, Pak Frans, mewakili dari Lembaga Pendidikan Seperti Indonesia, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara ABI dengan Ampetsindo dan juga nanti ada AMPI juga tempat yang berbahagia. Dan tadi saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ABI karena selalu berusaha untuk melaksanakan dan juga konsisten melaksanakan tugas dan amanat dan menjadi wadah pengembangan layanan pembangunan di Kota Jaya Indonesia. Walaupun acara ini dilaksanakan dalam masa pandemi COVID, tidak menyebabkan kita untuk terus berkontribusi mengajukan pasar modal dan negara kita terkendali. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkembangan teknologi ini memiliki andil dalam terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan. Fenomena tersebut mendorong munculnya pelaku jasa keuangan yang dikenal sebagai penyedia layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi atau financial technology. Fintech juga telah meningkat untuk mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan fintech bisa dilakukan akan mengembangkan pasar modal dan ikuti dalam pertumbuhan jumlah investor di Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dalam menyikapi perkembangan tersebut, OJK telah menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan, ini khususnya yang terkait fintech di pasar modal, yaitu OJK nomor 57 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan jasa keuangan. Jadi kita sudah mulai ada aturan ini sejak tahun 2 tahun lalu, kemudian kita ada perubahan di tahun 2020 kemarin. History keuangan ini dapat mempertemukan usaha kecil dan menengah dan keputusan dengan para investor yang tersebut pemodal. Kami harapkan layanan pembiayaan ini dapat memperluas akses pembiayaan bagi UKM dan startup bagi baik melalui pengenalan itu berkualitas maupun saham. Dan juga sekarang kita sudah melalui peraturan baru, jadi efeknya tidak hanya saham, kita juga sudah memperkenalkan efek bersifat utang dan atau sukuk juga dapat diberikan di melalui platform SDM.
Berdasarkan data per 26 Oktober, terdapat 3 penyelenggara yang mendapatkan izin SDF dan 4 penyelenggara yang mendapatkan sebagai ECF. Jadi 3 securities crowdfunding dan 4 equity crowdfunding. Dan terdapat saat ini di pipeline kami terdapat 25 yang sedang melakukan perizinan. Selanjutnya juga dari sisi jumlah investor dan nilai, saat ini terdapat 186 penerbit, kemudian juga ada 37.000 investor luar biasa, dan total dana yang disalurkan 350 miliar saat ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perusahaan modal bergerak sebagai perusahaan yang menjadikan modal bagi perusahaan dalam bentuk penyertaan modal dalam perusahaan dan waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk sama-sama dengan undang-undangnya untuk menjaga dana bagi perusahaan untuk berkembang. Pertumbuhan dan pengembangan perusahaan seperti merupakan faktor penting dari pertumbuhan ekonomi nasional, terlebih menghadapi pandemi saat. Namun demikian, di balik signifikannya peran UMKM, pengembangan UMKM merupakan usaha yang memiliki tantangan tersendiri. Salah satu kesulitan dalam mencari dan memilih UMKM merupakan adanya perusahaan UMKM yang belum memiliki sistem lapor keuangan yang kuat secara tahun. Demikian juga informasi dari perusahaan yang terlembaga. Untuk itu kami mengapresiasi Aludi dan Alvesindo yang memilih untuk berkolaborasi, jadi bukan berkompetisi dan menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya kami juga mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan maupun undang-undang tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini kita akan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara atau Asosiasi Elemen Undang Indonesia dengan Asosiasi Modal Perturan dan Startup Indonesia atau Apesindo. Kami berharap kerjasama antara Aluri dan Apesindo ini akan dapat dan juga nanti dengan AMFI akan dapat memajukan sektor perekonomian melalui peningkatan toleransi investor dalam industri seperti perbankan dengan berdasarkan pada aturan yang sudah berlaku. Demikian sambutan dari kami. Tidak lain dan tidak bukan harapan kami supaya MOU ini dapat agar MOU ini dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat memajukan dunia usaha khususnya di sektor UMKM yang dapat menambah ketahanan ekonomi Indonesia. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Maulana yang telah memberikan sambutan dan pemaparannya kepada kita semua. Baik, sesi selanjutnya yaitu sambutan dan pemaparan dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Kepada Bapak James Wiryadi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya mau sambut terima kasih Pak Maulana dan teman-teman kita sudah hadir, Pak Edi dan teman-teman Apesindo yang sudah hadir, Pak Frans dan teman-teman API yang sudah hadir. Saya James sebagai wakil ketua Aludi senang sekali bisa mendatangi event ini. UMKM adalah fondasi perekonomian Indonesia dan kami dari Aludi senang sekali bisa mensupport UMKM buat mencari pendanaan. Visi kami adalah dari Aludi adalah mendukung ekosistem industri keuangan lewat sektor melalui teknologi informasi. Intinya artinya apa? Kami kepingin melalui informasi teknologi buat UMKM bisa mendapat pendanaan. Misinya kami adalah mendorong pertumbuhan UMKM Indonesia
dengan menggunakan platform berbasis teknologi, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem industri keuangan nasional. Dan terakhirnya menjembatani talent gap yang adanya di sektor industri keuangan. Next. Ini kita di Aludi adalah di tengah, kita adalah wadah bagi semua SCF dan SCF player. Dan di samping sini ini adalah ekosistem crowdfunding yang di Indonesia. Di samping kiri adalah ada yang community partner, mestinya kayak plug and play, kayak plug and play dan entrepreneur society yang ada jadi menjadi calon penerbit bagi kami. Nextnya yang paling penting adalah penerbitnya sendiri dan tentu ada investor ICF-nya. Tentu ada regulator kami dari OJK dan banyak third party yang lain yang kita terima kasih atas dukungannya dari KSE, Kenex, Avesindo dan asosiasi fintech lainnya. Mestinya Aptek dan AAP. Next. Dan itu mau kasih kabar baik semenjak sepanjang 2021 sekarang kita sudah lebih dari 500.000 user yang sudah mendaftar di semua platform SCF dan sebanyak 168 penerbit yang sudah melalui crowdfunding. Dan total dana yang terkumpul sekarang sekitar 400 miliar rupiah dan dana sukuk yang sudah diperolehkan sedang 3,1 miliar rupiah. Kita berharap dan angka ini semua akan terus bertumbuh. Next. Ini adalah funding ekosistem di Indonesia. Kami di Aludi adalah dimulainya paling bawah. Intinya buat UMKM di bawah 10 miliar. Di tengah ini ada funding sistemnya, bisa dilihat mulainya adalah Avesindo dan terakhirnya itu perusahaan TBK publik. Jadi inilah funding sistemnya, skemanya buat perusahaan. Jadi perusahaan yang mulainya kecil bisa ambil dana dari SCF, nextnya dia bisa terus mendapatkan funding lewat dari perusahaan modal Pantura lewat Avesindo, dan terakhirnya semuanya bisa exit atau keluar jadi menjadi perusahaan publik di pasar modal di IDX. Next. Dan ini kerjasamanya kami di mana kepingin kerjasamanya sama AMKI dan Avesindo. Kita di Aludi adalah di tengah-tengahnya yang mewadahi semua platform SCF. Ini ada dari AMKI-nya bisa membawa penerbit, daftar, memperkenalkan ke semua platform SCF-nya. Dan Avesindo sendiri bisa memulai pertama dari pendanaannya, bisa lihat SCF itu penerbit-penerbit yang di SCF yang sudah terlalu gede buat SCF-nya dan sudah fundraise lebih dari 10 miliar sekarang bisa dipindahkan ke Avesindo buat pendanaan selanjutnya. Habis itu penerbit itu bisa pindah ke pasar modal. Terima kasih. Dan buat khususnya yang tadi saya sudah bilang, Aludi dan AMKI adalah kerjasamanya meningkatkan jumlah calon perusahaan yang akan menjadi penerbit. Koperasi yang merupakan bagian dari member AMKI dapat peluang untuk melakukan pendanaan lewat securities crowdfunding. AMKI sebagai asosiasi dapat memperluas keanggotanya mulai usaha mikro kecil menengah. Next. Dengan Avesindo, Aludi kerjasamanya memberi kesempatan bagi penerbit yang sudah terima dana dari SCF sekarang bisa, intinya kita bilang naik kelas, sekarang pendanaannya bisa terima lebih dari 10 miliar. Habis terima dari Avesindo, mereka ada peluang juga bisa baru masuk ke pasar modal. Dan member-member Avesindo dapat melakukan co-investment juga di SCF.
Member Avens itu juga mendapat peluang untuk memperluas prospek pendanaan perusahaan yang sebelumnya telah menjadi penerbit atau akan menjadi penerbit di SCF, dan ada aktivitas dalam kurasi UMKM. Intinya penerbit yang ditawarkan udah lewat SCF sudah terfilter dulu, ada first stage due diligence-nya. Itu semua dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak James Wiryadi yang telah memberikan sambutan dan pemaparannya kepada kita semua. Sesi selanjutnya yaitu sambutan dan tanggapan dari Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia. Kepada Bapak Edi dan Saputro, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Sambil menunggu materi saya ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Maulana, Pak Frans, Pak James, terima kasih sudah diundang. Ini kalau diundang OJK katanya dashboardnya harus batik, gitu kan. Tapi kita yang di dunia startup itu nggak biasa pakai batik, gitu kan. Jadi saya pakai tag juga, gitu kan. Ya kita batik tapi bawahnya jeans dan sneakers, gitu. Karena memang sudah nggak biasa, gitu. Karena di sini mungkin batiknya dilepas diganti, gitu. Saya kenapa saya sebagai modal ventura itu invest ke startup, saya mohon maaf gitu, saya jarang pakai batik. Karena kalau saya pakai batik ketemu startup, dipikir duitnya banyak, langsung valuation-nya naik, gitu. Langsung dikatok harganya udah mahal, gitu. Jadi saya biasanya meskipun rambut udah uban, saya biasanya menyesuaikan dengan startup. Saya pakai kaos dan sebagainya. Cuma kalau ada OJK kan kira kampung gitu ya, kita harus tahu diri gitu ya. Izin kita jadi dicoret gitu kan sama OJK gitu. Kebetulan ini pasar modal, saya berani ngomong gini karena bukan regulator saya gitu kan. Regulator saya kan di KNB gitu kan. Ini Pak Maulana kebetulan dari pasar maaf ya, Pak Maulana ya. Kalau direkam pakai saya lupa gitu kan. Kalau dilakukan Pak Hosen saya di Dewa gitu kan, atau Bu Nur Haida gitu. Putranya Bu Nur Haida kerja di tempat kita. Jadi cukup masukkan asam garam dengan OJK gitu. Ini kalau nggak ada materi nggak apa-apa, saya perbakan aja. Saya mewakili Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia. Anggota kita kira-kira 80-an dan yang modal ventura sekitar hampir 70 gitu ya. Jadi kalau modal ventura yang berizin dari OJK wajib menjadi anggota asosiasi. Sama mungkin seperti kalian sudah masuk di dunia SCF, wajib menjadi alumni kan, anggota sama. Kita modal ventura ya seperti kalian tahu kan, we're not a bank, kita bukan bank. Jadi kita kalau suka dengan sebuah pasangan usaha, ya kita beli sahamnya 5%, 10%, 51% atau berapa pun. Jadi kalau startupnya sukses, ya kita cuan, lumayan gede, gitu. Teman-teman bisa IPO seperti Bukalapak. Tapi kalau misalnya tutup, bangkrut, ya hilang semua, gitu kan nggak ada jaminan, gitu. Bukan kredit kan, bukan pinjaman, gitu kan. Jadi memang the nature of our business adalah high risk, high return. Gitu ya. Ya mudah-mudahan high returnnya. High risk medium return pun kita terima sih sebenarnya. Cuma that is the nature. Nah, untuk kita bisa menjalankan tugas kita sebagai investor startups, kita dependent on dua hal, quantity dan quality of the startups kita temui. We cannot do a good job. Performance kita pasti jelek kalau pipeline startups yang datang ke kita juga kurang bagus atau kurang banyak. Jadi saya dan teman-teman venture capital yang lain, kita untuk mendapatkan startups yang banyak dan bagus, kita harus melakukan banyak inisiatif, termasuk di asosiasi. Kita ke kampus, kita ke inkubator, kita bikin pitching competition, kita bikin hackathon, dan segala macam kita bikin acara supaya kita bisa dapat pipeline yang bagus. Nah, yang lain yang kita lakukan adalah kolaborasi dengan asosiasi lain atau kementerian atau daerah lain supaya ya kita win-win gitu. Nah, ini kenapa kita bekerja sama dengan kolaborasi
dengan Aludi adalah kalian juga bermain di sektor yang kurang lebih sama. Securities crowdfunding malah lebih luas karena tidak hanya equity, bisa ya kredit, bisa segala macam gitu kan. Nah, kita maunya adalah ya mungkin kalian bisa menjadi pipeline buat kita. Jadi startup atau perusahaan atau UKM yang sebagai penerbit mendapatkan modal dari securities crowdfunding. Kalau jalan sukses bagus, exitnya mungkin ke kita. Exitnya mungkin ke venture capital. Ya kalau bisa IPO syukurlah, tapi kalau enggak ya kita dulu. Jadi kalian menjadi pipeline kita. Jadi menurut saya itu win-win ya. Kita mendapatkan pipeline supaya kita bisa tambah investasi, kalian juga ada exit. Sehingga menurut saya ini kolaborasi yang win-win. Memang tadi Pak Maulana ada share jumlah SCF yang berizin masih relatif sedikit, 8 atau berapa ya, SCF plus SCF gitu ya, 7. Nah itu kan akan bertambah jadi waktu gitu ya. 7 atau 7 itu dikalikan misalnya on average ada 20 penerbit, itu banyak sekali kan. Syukur-syukur bisa dikalikan 200 penerbit masing-masing platform, itu kan bagus ya. Jadi kita mengharapkan industri yang masih infant ini terus naik, terus lebih banyak pendana, namanya apa? Pemodal atau pemodal? Pemodal bertambah terus, termasuk yang institusi, penerbitnya juga bertambah, naik kelas, tolong diarahkan ke kita tinggal belanja, gitu ya. Jadi saya mendukung sekali. Mungkin ya udah lanjutin aja beberapa slide aja, mungkin saya nggak akan masuk ke seluruhnya. Ini nggak perlu sejarah, nggak perlu visi misi, nggak perlu, ya kalian bisa baca sendiri. Mungkin yang nextnya. Nah, ini anggota kita ya lumayan banyak ya. Jadi ada banyak venture capital plus startups juga, namanya Antesibo itu asosiasi modal ventura untuk startups Indonesia. Gitu. Memang kita dari awal berdirinya direstui oleh OJK itu memang tujuannya sudah invest ke startup. Nah, tapi startup itu lucu. Startup itu jangan salah kaprah bahwa itu hanya semuanya tech. Yang non tech pun kita bisa. Karena kalau kita buka kamus startup bahasa Indonesia itu namanya perusahaan rintisan. Metriknya itu sebenarnya waktu. Perusahaan baru berdiri 2 bulan yang lalu itu startup. Gitu kan. Nah, itu kalau sangat interpretasinya sangat ini ya, literal ya. Cuman kalau kita sih mungkin sebagai kacamata investor, kita sih ya tentu waktu penting, cuma kita juga melihat ada unsur teknya. Karena kita penting bahwa tech itu bisa mengakselerasi pertumbuhan sebuah bisnis. Jadi syukur-syukur bisa ada unsur tech yang kuat. Next slide. Oke, ini struktur organisasi nggak perlu lah, gitu kan. Nanti nggak ada foto saya udah gitu. Gitu kan. Ini pertumbuhan gitu kan. Nah, bagus, ini pertumbuhannya bagus. Gitu. Dari tahun ke tahun pendanaan yang masuk ke Indonesia bagus. Dan memang kita lagi di era yang lucu-lucunya nih startup ini. Gitu. Jadi kita beruntung nih. Kita semua yang di ruangan ini kita ikut menikmati the right or the way of innovation yang terjadi di Indonesia. 10 tahun yang lalu belum ada Gojek, nggak perlu ada dia. 10 tahun yang lalu saya mau naik tiket, mau beli tiket masih harus ke travel agent, ya kan? Karena kita enak banget begini, ya kan? Melalui smartphone. Ya. Saya masih ingat dulu zaman saya masih kerja masih pakai fax machine, pakai pager, ya ini menandakan umur ya. Tapi ya saya masih ingat itu semua gitu. Karena yang generasi yang sekarang udah nggak ingat itu. Udah internet is always on. Saya dulu internet harus klik modem dulu, gitu kayak jangkrik gitu kan. Nah, kantor pos. Nah, dulu saya kerja di Jogja gitu kan, mau telepon ke orang tua gitu, ya saya ke kantor ini ya, kantor Telkom gitu kan, pakai pulsa dan sebagainya. Ini anak kita nggak, yang zaman sekarang nggak lagi. Gitu ya. Nah, next. Oke, ini saya lupa nih slide ini apa ya. Oke, ini pendanaan untuk berikut. Intinya gini, saya mau kasih tahu bahwa data mengatakan bahwa investasi ke startup itu terus sehat. Meskipun dengan adanya pandemi, investasi ke startup pun masih bagus. Karena justru beberapa sektor startup itu naik karena pandemi.
e-commerce, logistics, food, ya, education, health tech, ya, agri. Ini justru naik sama pandemi. Kenapa? Karena ya orang merubah cara hidup mereka. Kedepannya ya kita lihat, gitu. Apakah terus begini ya? Jadi menurut saya ekonomi Indonesia cukup tangguh. Kita bisa terus melakukan investasi dan wisata. Next, mungkin ini cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Edi Danusaputro yang telah memberikan tanggapannya kepada kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu signing seremoni perjanjian kerjasama Aludi dan Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia. Kepada Bapak James Wiryadi selaku perwakilan dari Aludi dan Bapak Edi Danusaputro selaku perwakilan dari Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia dipersilakan untuk secara bergantian menandatangani perjanjian kerjasama. Dimohon Bapak James Wiryadi dan Bapak Edi Danusaputro untuk menempati tempat yang telah disediakan. Boleh tanda tangan deh. Itu bos saya tuh kalau nggak tanda tangan. Sebagai saksi sah. Maskernya Pak? Apa? Dari saya. Lagi Pak, kita kumpul sah. Demikian proses signing ceremony telah selesai dilaksanakan. Kepada Bapak James, Bapak Edi, Pak Maulana, dan dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, sesi selanjutnya yaitu sambutan dan tanggapan dari Angkatan Muda Koperasi Indonesia. Kepada Bapak Patrick Gunadi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya saya membagikan. Yang terhormat Pak Maulana, Direktur Korkin Operasi Jasa Keuangan, Pak Edi, Sekjen Investindo, CEO MCI, Pak James, Wakil Ketua Umum kita, Pak Ketum, Amki. Oke, salam sehat dan salam hormat semuanya. Modal, Pak Edi. Modal selalu menjadi masalah klasik untuk UMKM berkembang. Bagaimana bisa berkembang kalau modalnya kurang? Selalu dari tahun ke tahun modal menjadi masalah klasik. Oleh sebab itu kita punya funding gap 1.000 triliun per tahun untuk UMKM karena UMKM masih underserved dari lembaga konvensional dan juga dari capital market. Tapi sekarang dengan ada investor funding, semua dibikin lebih mudah. Modal hanya bisa didapat dengan hanya startup atau UMKM itu menerbitkan saham atau
atau dengan utang. Nah, dengan seperti crowdfunding bisa juga dikaitkan dengan menerbitkan efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Nah, ini jadi lebih mudah. Mungkin tadi yang Pak Edi bilang lagi lucu-lucunya, mungkin sekarang begitu juga untuk UMKM dapat modal lagi lucu-lucunya. Jadi mungkin dulu mungkin kalau bagi suatu perusahaan untuk mau menerbitkan saham itu butuh benar-benar kepada kalian ramai, butuh ke bursa ya. Mungkin prosesnya setahun, terus biayanya juga nggak murah. Dan juga tapi sekarang dengan seperti crowdfunding ini mungkin bisa dipersingkat, mungkin hanya dalam waktu 60 hari sudah bisa menawarkan sahamnya kepada kalian ramai. Begitu juga untuk menerbitkan obligasi yang dulu yang besar semakin besar. Butuh untuk profit dulu 2 tahun untuk bisa menerima obligasi, tapi sekarang dari UMKM dan itu menjadi besar. Nah, sebenarnya sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi juga menghimbau kepada Indonesia Jasa Keuangan supaya jangan memberikan ya itu lagi. Mudah-mudahan dengan seperti crowdfunding, terima kasih pada regulator bahwa ini menjadi suatu inovatif social financing ya Pak. Jadi tidak hanya dengan jadi mencakup seluruh lapisan Pak. Kira-kira seperti itu. Dan kami juga mohon bimbingan dari Apresindo Pak Senior bahwa mudah-mudahan kami diberikan kesempatan untuk invest ya Pak. Jadi ini juga sebesar ini bisa menjadi suatu yang dulunya masyarakat bisa invest di startup. Dulu tuh intinya terkunci untuk suatu startup atau untuk UMKM untuk dapat akses angel investor susah banget deh. Itu kunci. Itu hanya for top 1%. Sekarang dengan essence of impact ini kita sudah serving the bottom of the pyramid. Jadi tidak perlu menjadi accredited investors. Sekarang dengan modal dengan maksimal seperti dalam mungkin ada 50.000, ada 100.000, ada 1 juta, mereka bisa chip in. Jadi karena resikonya besar sekali untuk invest di startup atau UMKM yang baru mulai ya. Jadi untuk investor itu mereka bisa untuk invest butuh mungkin ya mereka siap hilang atau mungkin bisa juga hilang sampai dengan 5-10 tahun. Nah dengan ada ini bahwa sesuai funding, bahwa juga sesuai dengan culture Indonesia, gotong royong, dan juga mencerminkan juga sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sukses untuk partnership Apresindo Aludi, AMI, dan juga mahasiswa. Terima kasih kepada Bapak Petri Gunadi yang telah memberikan sambutan dan pemaparannya kepada kita semua. Baik, acara selanjutnya yaitu signing seremoni perjanjian kerjasama Aludi dan Angkatan Muda Koperasi Indonesia kepada Bapak James Wiryadi selaku perwakilan dari Aludi dan Bapak Bayu Endrowinarko dan Bapak Aditya Wisnubrata selaku perwakilan dari Angkatan Muda Koperasi Indonesia dipersilahkan untuk secara bergantian menandatangani perjanjian kerjasama. Dimohon Bapak James Wiryadi, Bapak Bayu, dan Bapak Aditya untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kita sebenarnya lagi, boleh. Ya, kita saksikan.
Kalau orang itu kali ya. Nah, boleh. Lepas masker. Jarak lengkap sudah. Oke, pakai ini ya. Nggak ada ketikanya. Ya tinggal. Berdiri itu masih kita begini. Lagi. Oke. Bangkit. 1, 2, 3.